Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mayanti Nenggolan, owner dari Kopi Berempat. Kopi Berempat itu bermula dari suatu keinginan atau suatu hobi yang menjadi bisnis. Jadi selama bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, saya adalah penggemar kopi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bahkan untuk sampai ke beberapa pelosok, saya mencari cita rasa kopi-kopi masing-masing di wilayah Indonesia. Nah, dengan latar pendidikan saya yang juga adalah seorang yang bersekolah di pertanian, dengan spesifikasi adalah tanaman perkebunan, dan salah satunya adalah kopi di dalamnya. Nah, berangkat dari kesukaan saya terhadap kopi, sudah lama saya mengumpul kopi dan bahan-bahan kopi serta alat-alat kopi, sehingga pada tahun 2019 saya memulai kopi rumahan dengan label Kopi Berempat. Dan sejak 2020, bertepatan pas pandemi, kami membuka gerai di Pasar Gintung di 2020, dan dari sana cikal bakal awalnya, dan kita membuka juga kedai di Otista Raya ini di Ruko B19, Ruko Prima Ciputat. Kopi Berempat memiliki filosofi kaki meja, artinya membagi resiko bisnis ya, resiko bisnis. Jadi jangan menempatkan bisnis dalam satu resiko. Itu kenapa saya mengambil mereknya adalah Kopi Berempat. Dan Kopi Berempat ini kalau di total keseluruhan berarti saya ada buka di rumah, ada di gerai Pasar Gintung, dan di Ruko Otista. Filosofi kaki meja itu sesuai dengan bisnis anak-anak milenial sekarang ya, dimana bisnis itu jangan satu tempat. Artinya kalau ada 4 yang menopang, satu kaki rubuh masih bisa tetap berdiri itu bisnis. Tetapi kalau hanya satu bisnis kita fokus, berarti ketika itu satu rubuh, maka akan hancurlah bisnis kita. Jadi setiap bisnis kita juga harus melakukan satu bisnis plan, kita harus mengkaji antara HPP terhadap pasar, sehingga anak-anak milenial sekarang harusnya sudah lebih mengerti dan paham mengenai digital marketing, dan itu kita adopt semua dalam konsep Kopi Berempat ini. Kopi Berempat ini diinisiasi juga oleh putri saya, Askan Nurul Farhana, yang mengambil sebagai desain terhadap filosofi yang sudah saya sampaikan, yaitu filosofi kaki meja dalam bentuk 4 biji kopi dengan pecahan yang 1, 2, 3, 4. Jadi sangat bermakna, nggak sekedar merek kopi, nggak sekedar minum kopi, tapi filosofi kopi ini artinya dari mulai tanam, dari memulai jenis varietas, tanam, panen, pasca panen, roasting, hingga sampai segelas kopi. Jadi bukan hanya kok gampang ya segelas kopi, tetapi tidak. Tapi filosofi kopi ini yang perlu kita pelajarin, bahwa dalam kopi segala sesuatu masalah bisa larut di dalamnya. Dalam pahitnya kopi pasti banyak cerita manis di dalamnya. Tetap semangat bersama Kopi Berempat. Kamu sahabat hebat. Kopi Berempat memiliki banyak keterandalan, antara lainnya adalah produk-produk yang berbeda daripada yang lainnya. Pertama, kita menyiapkan kopi susu berempat. Kopi susu berempat itu mempunyai 2 varian ya. Varian yang pertama kita sebut WFH. WFH itu adalah kopi work from home, di mana saat-saat pandemi banyak yang mengopi dari rumah, tidak perlu ke kafe tapi bisa ngopi dari rumah dan diantar oleh Kopi Berempat. WFH itu rasanya agak lebih manis dibanding dengan yang satu varian, yaitu WFO, work from office. Kenapa? Boleh juga ya buat bahan candaan, artinya kalau work from home agak manis karena bertemu, paling tidak walaupun bekerja, bertemu dengan keluarga. Tapi kalau work from office, biar kata
indah banget, tetap agak pahit. Kenapa? Karena bertemu dengan bos. Bukan begitu, sahabat? Varian lain di kopi level 4 adalah andalan banget, kopi drip. Kopi drip ini sangat gampang ya, bisa dibawa kemana-mana. Anda nggak perlu bawa kopi sekilo, tapi cukup satu, bisa di drip, bisa dibuka dengan gampang, langsung di drip, silakan ngopi dengan mudah ya. Terus varian lain juga di kopi berempat itu ada yang base ya, base milk itu antara lain seperti ada taro, yang favorit itu ada red velvet gitu ya, dan ada karamel juga bisa dibuatkan base milk, dan ada varian choco gitu ya. Jadi ada beberapa varian base milknya, tapi yang paling favorit adalah red velvet dan taro serta klepon. Nah, pelapor kopinya sendiri itu ada avocado kopi, blackpink kopi, hazelnut, vanilla, karamel, koko kopi. Jadi itu ada beberapa pelapor kopi. Dan untuk coklat kita menggunakan coklat Balai Sehat. Balai Sehat ini adalah coklat natural, sehingga itu benar-benar dari coklat petani-petani di Palembang sana. Jadi bukan coklat-coklat kompon, tapi benar-benar coklat dengan rasa yang luar biasa. Nah, yang untuk menu-menu lainnya yang paling oke di kopi berempat adalah kopi susu berempat. Kopi susu berempat, dan satu signature yang mungkin di tempat lain nggak ada adalah kaskara. Teh kaskara ini adalah teh kulit kopi. Nah, untuk yang lain-lain seperti klasik itu ada cappuccino, mochaccino, cafe latte, espresso, dan americano. Sedangkan manual brew-nya sama dengan kopi-kopi lain kali ya. Ada V60-nya, ada Vietnam drip, Japanese, dan kopi tubruk. Nah, single origin kami berbeda dengan yang lain karena kami bekerja sama langsung dengan petani. Nah, petani-petani salah satu yang sangat instan berkomunikasi dengan kami adalah petani kopi Puntang. Jadi kami memiliki satu single origin Arabica yang sangat luar biasa rasanya, yaitu Yellow Caturra, di mana biji kopi biasanya yang matang itu adalah warna merah ya, sedangkan cherry untuk Yellow Caturra adalah berwarna kuning. Dan proses yang paling baik adalah black honey, di mana antara rasa daripada asam, fruity, rasa kopi itu sendiri, semua rasa bisa dirasakan itu tetap stabil mulai dari seduhan pertama sampai tetes akhir kita minum kopi tersebut. Jangan ragu-ragu, monggo silakan mampir, dan jangan lupa kalau ke kopi berempat pesen kopi susu berempat, kaskara, dan kopi single origin Yellow Caturra. Semangat untuk semua, semangat para petani, semangat UMKM, maju bersama, UMKM hebat, UMKM tangguh.